Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang astrofisikawan dari Perancis. Dia mengatakan bahwa agama Islam adalah agama termuda yang paling cepat perkembangannya di dunia ini. Dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad menduduki peringkat pertama dari 100 tokoh orang berpengaruh di dunia. Mendengar statement itu, kita sebagai umat Islam tentu merasa bangga. Selebihnya muncul sebuah pertanyaan. Umat Islam yang hari ini hampir 2 miliar, yang populasinya itu hampir 2 miliar ada di permukaan bumi ini, kira-kira berapa sesungguhnya umat Islam yang secara real mempunyai komitmen terhadap Islam sebagai agamanya? Pertanyaan kedua, sesungguhnya komitmen seperti apa yang harus dimiliki oleh umat Islam terhadap agamanya? Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang menyatakan diri sebagai seorang muslim, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tentunya dia memiliki konsekuensi logis sebagai seorang muslim. Ada seorang tokoh reformis yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau pernah mengatakan bahwa ana muslimun qabla kulli syai'in. Saya sebelum bertindak apapun, saya sadar bahwa saya adalah seorang muslim. Ini adalah sebuah komitmen yang luar biasa dari seorang Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian juga ada satu pernyataan yang dilontarkan oleh seorang petinju legendaris yaitu Muhammad Ali. Dia pernah mengatakan bahwa saya pertama sebagai seorang muslim, yang kedua sebagai seorang muslim, pada akhirnya saya akan menjadi seorang muslim, dan selamanya saya menjadi seorang muslim. Di dalam surat Al-Imran ada satu ayat, yaitu ayat 64. Ada satu cuplikan ayat itu yang berbunyi, Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang Islam, bahwa kami adalah seorang muslim. Sebagai seorang muslim tentunya kita memiliki konsekuensi logis sebagai seorang muslim, di mana kita harus mematrikan diri setidaknya dengan 5 komitmen. Apa 5 komitmen yang harus ada pada diri seorang muslim? Yang pertama adalah dia harus mengimani Islam. Yang kedua, mempelajari Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Kemudian komitmen yang kelima adalah sabar atas Islam. Poin yang pertama, mengimani Islam, meyakini Islam, bahwa Islam adalah agama yang sempurna,
bahwa Islam adalah agama yang baik, maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini kebenaran Islam. Maka kita harus meyakini kesempurnaan Islam. Dan kita harus yakin bahwa Islam itu mengatur hubungan, bahwa Islam itu adalah sebagai satu sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, hubungan vertikal manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara sesama manusia yaitu hablum minannas, hubungan horizontal. Demikian juga hablum minal alam, hubungan dengan alam. Kita harus yakin, kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah sebuah sistem. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini Islam, maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari Islam agar kita kenal Islam secara menyeluruh, mengenal Islam secara komprehensif, secara holistik. Dan di sini kita harus mempelajari Islam sehingga kita tahu bahwa Islam itu agama yang mengatur. Dalam Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. 14,5 abad yang lalu Rasulullah sudah menyatakan kepada para sahabat saat itu, di mana itu juga berlaku sampai hari ini, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Setelah kita meyakini Islam, kemudian kedua kita mempelajari Islam atau mengilmu Islam, dan yang ketiga harus kita amalkan. Ilmu yang kita miliki ini harus kita amalkan. Ilmu yang tidak diamalkan itu sebab ibarat pohon yang tidak berbuah. Sebagaimana ungkapan Arab, al-ilmu bila amalin kasajari bila samri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau jujur, kita hari ini seharusnya lebih pintar daripada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kenal Islam ketika mereka usia tua. Sementara kita hari ini kenal Islam boleh jadi karena orang tua dulu kita Islam, orang tua kita Muslim, kita dilahirkan, dididik, dibesarkan dalam keluarga Muslim, maka secara otomatis kita pun menjadi seorang Muslim dan tahu tentang Islam. Sementara sahabat mereka belajar Islam setelah mereka tua, harusnya lebih pintar kita. Tapi kenapa dalam sejarah mencatat mereka, para sahabat yang belajar Islam itu dikala senja, lahir dari rumah mereka para hafid, lahir dari rumah sederhana mereka, lahir para muhaddis, perawi hadis terkenal, lahir dari rumah para sahabat Nabi, dai yang tangguh. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah mereka adalah orang-orang yang amal. Ketika mereka tahu satu ilmu, mereka tahu satu bab pengetahuan, maka pengetahuan itu langsung diamalkan. Begitu mereka mendengar ilmu dari Rasulullah di masjid, mereka sampai rumah disampaikan kepada keluarganya dan kemudian pasang niat untuk beramal. Itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang hebat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah mendakwahkan Islam. Ilmu yang ada pada diri kita setelah kita amalkan, maka juga harus kita dakwahkan agar orang lain juga tahu tentang Islam. Hari ini banyak di antara kita fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betapa umat Islam sudah banyak yang lari dari gelanggang dakwah.
sehingga Islam tidak wujud dalam kehidupan sehari-hari. Suasana agama tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Agama hanya ada di majlis taklim, hanya ada di masjid, hanya ada di seminar-seminar, di tempat forum-forum diskusi. Tapi roh substansi daripada agama tidak wujud dalam kehidupan sehari-hari. Suasananya baru sebatas religiusitas, tidak sampai kepada spiritualitas. Itu suatu keprihatinan yang seharusnya menjadi bahan renungan kita. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sabar dalam berislam. Setelah kita meyakini Islam, kemudian belajar atau mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, itu semua tentu ada ujian dan cobaan. Ketika kita belajar Islam itu banyak sekali cobaannya. Ketika kita mengamalkan Islam banyak sekali cobaannya. Apalagi ketika kita mendakwahkan Islam justru berat sekali cobaannya. Maka itu semua harus kita lalui dengan sabar. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menjadikan kita atau memilih kita menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang komitmen terhadap Islam. Dengan adanya komitmen yang ada dalam diri kita, maka ada kekuatan dalam diri kita untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Sehingga pada saatnya nanti ketika Allah SWT memanggil kita, ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, meninggal dunia dan menghadap Allah dalam keadaan membawa iman dan membawa takwa. Ini saja yang